Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin dan hadirat, ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita selalu panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang berikan kita berbagai macam karunia yang silih berganti, yang tiada henti-hentinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dijadikan hamba-hamba Allah yang meraih kebahagiaan, yang para ulama menyebutkan bahwasanya hamba yang berbahagia yaitu idza u'tiya syakar wa idza tuliya sabar wa idza adnaba istaghfar. Ciri kebahagiaan seorang hamba adalah jika diberi karunia maka dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala maka dia bersabar, dan jika dia berdosa maka dia beristighfar. Barang siapa yang dalam dirinya terkumpul tiga perkara ini, jika dia diberi, dia bersyukur; jika dia diuji, dia bersabar; jika dia bersalah, dia beristighfar, maka dia telah meraih kebahagiaan. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit tentang keutamaan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini dengan tujuan yang sangat mulia, yaitu untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Oleh karenanya wajib bagi kita setiap muslim untuk dalam sehari semalam minimal 17 kali mengikrarkan tauhid. Dalam salat kita selalu baca surat Al-Fatihah, dan dalam surat Al-Fatihah kita mengatakan iyyaka na'bud. Ya Allah, hanya kepada Engkaulah kami beribadah. Kami tidak beribadah kepada selain Engkau. Hanya Engkaulah Rabb kami. Hanya Engkau yang menciptakan kami. Hanya Engkau yang mengatur alam semesta ini. Hanya Engkau yang memberikan dan mencegah, yang mentakdirkan segala sesuatu. Oleh karenanya ini ikrar yang kita ucapkan minimal 17 kali dalam sehari semalam. Iyyaka na'bud. Hanya kepada Engkaulah kami beribadah. Oleh karenanya kita harus terus mengingat akan hal ini. Berusaha agar dalam kehidupan ini kita tidak terjerumus dalam dosa kesyirikan, syirik apapun, baik syirik besar maupun syirik kecil. Karena barang siapa yang berhasil menjalankan tujuan yang mulia ini, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, terjauhkan dari kesyirikan, maka dia akan meraih banyak keutamaan di dunia maupun di akhirat. Di antara keutamaan-keutamaan orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama,
Kalau dia meninggal dalam kondisi bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dosanya sebesar apapun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin kuat cahaya tauhidnya, semakin kuat untuk membakar dosa-dosanya. Semakin rendah tauhidnya, semakin kurang keikhlasannya, maka semakin sedikit dosa-dosa yang akan dibakar oleh cahaya tauhidnya. Karenanya dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibn Adam, law ataitani bi qurabil ardi khataya, thumma laqitani la tusyriku bi syai'a, la ataituka bi qurabiha al-maghfirah." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai anak Adam, kalau kau datang bertemu denganku dengan membawa dosa sepenuh bumi ini, bukan sebesar gunung, bukan sebanyak buih di lautan, tidak, tetapi dosa sebanyak bumi ini, seberat bumi ini. Kalau seorang dibangkitkan pada hari kiamat, kemudian memikul dosa seberat gunung Rinjani, maka dia sudah akan sangat payah dan sangat binasa. Bagaimana lagi kalau kemudian dia memikul dosa sebesar bumi ini? Tetapi ampunan bagi Allah sangatlah mudah. Allah berikan kepada siapa? Kepada hambanya yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa apapun terasa ringan di sisi Allah jika ternyata sang hamba benar-benar bertauhid, tidak pernah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berkata, "Ya ibn Adam, law ataitani bi qurabil ardi khataya." Kalau kau datang kepadaku dengan bawa dosa sebesar bumi ini, thumma la tusyriku bi syai'a, thumma laqitani la tusyriku bi syai'a. Kemudian kau bertemu denganku, yaitu engkau wafat, engkau menemui ajalmu dalam kondisi engkau tidak berbuat syirik sama sekali, la ataituka bi qurabiha maghfirah. Maka aku akan datang menemuimu dengan ampunan sebesar bumi pula. Lihat syaratnya agar dosa bisa diampuni. Tsumma laqitani la tusyriku bi syai'a. Kau bertemu denganku dan kau tidak berbuat syirik sama sekali. Syaratnya berat, tidak berbuat syirik sama sekali. Tapi mudah bagi yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, bagaimana kalau kita dahulu pernah berbuat syirik? Bagaimana kalau kita pernah percaya kepada dukun? Bagaimana kalau kita pernah pakai jimat? Maka syaratnya tsumma laqitani, yang penting ketika engkau wafat, ketika engkau menemui ajalmu, kau dalam kondisi bersih dari segala kesyirikan. Masa lalu jika seorang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. At-taibu kaman la dzamba lahu. Seorang yang bertobat seperti orang yang tidak ada dosanya. Maka seorang berusaha dan berjihad dan berjuang untuk terus memurnikan tauhidnya, menghilangkan segala penyakit-penyakit kesyirikan yang menyerang hatinya, sehingga tatkala dia meninggal dunia, benar-benar dia dalam kondisi di puncak keikhlasan. Maka sebanyak apapun dosa yang dia bawa, akan hancur dosa-dosa tersebut dengan cahaya tauhid yang dia miliki. Karenanya tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam membonceng Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, maka Nabi pernah bertanya kepada Mu'adz, "Ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibad 'ala Allah?" Wahai Mu'adz bin Jabal, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hamba dan apa hak hamba terhadap Allah? Mu'adz mengatakan, "Allah wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasul yang lebih mengetahui. Maka Nabi SAW mengatakan, "Haqqullahi 'alal ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a." Hak Allah terhadap hamba, yaitu hendaknya mereka menyembah Allah saja dan tidak berbuat syirik sama sekali. Wa haqqul ibad 'ala Allah, dan hak hamba terhadap Allah, alla yu'adziba ma la yusyriku bihi syai'a. Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah. Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita berusaha untuk memurnikan tauhid kita. Karena hal-hal yang ingin merusak keikhlasan kita sangat banyak. Hal-hal yang berkembang di masyarakat yang mencemarkan ketauhidan kita sangat banyak. Kita harus mengenal hal tersebut. Ini pertama keutamaan tauhid, bahwasanya dosa-dosa akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara keutamaan tauhid yang sangat mulia, itu seorang semakin bertauhid, maka dia akan meraih syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengangkat derajat seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah,
Man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah. Wahai Rasulullah, siapa orang yang paling bahagia meraih syafaat Anda pada hari kiamat kelak? Siapa orang paling berbahagia? Siapa yang akan mendapat bagian terbesar dari syafaatmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Seorang yang mengucapkan la ilaha illallah kemudian tulus dari hatinya ucapan tersebut. Benar-benar dia ikhlas tatkala mengucapkan la ilaha illallah. Sebagian ulama tatkala membahas hadis ini menjelaskan bahwasanya kadar syafaat yang diterima oleh seorang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan tingkat keikhlasannya. Semakin dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin dia bersih dari segala bentuk kesyirikan, maka semakin besar syafaat yang akan dia raih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini didukung dalam hadis yang lain, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ihtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah, fa hiya na'ilatun insyaallah man mata la yusyriku bihi syai'a." Sungguhnya aku menyembunyikan doaku yang pasti dikabulkan. Aku tunda pada hari kiamat kelak pengkabulan tersebut sebagai syafaat bagi umatku. Dan syafaat tersebut akan mengenai insyaallah setiap umatku yang meninggal dalam kondisi tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya seorang jika dia semakin ikhlas dalam beramal saleh, semakin tidak ingin dipuji oleh manusia, semakin ingin amalannya tidak diketahui oleh orang banyak, semakin tidak mengharapkan ganjaran dari manusia, semakin ikhlas, maka semakin besar dia meraih syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak semua orang meraih syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang tidak akan mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala melewati sirat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Allahumma sallim sallim." Rasulullah SAW beri syafaat dengan berdoa, "Ya Allah, selamatkanlah umatku, selamatkanlah umatku." Namun apakah semua umat Nabi selamat melewati sirat? Jawabannya tidak. Betapa banyak dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akhirnya terjerumus dalam neraka jahanam tidak mampu melewati sirat. Kenapa? Mereka tidak berhak mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita ingin meraih bagian terbesar dari syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat kelak, maka berusaha untuk benar-benar mengikhlaskan niat kita. Berusaha membersihkan diri kita dari segala bentuk kesyirikan. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah di antara keutamaan bertauhid di akhirat. Di antaranya juga barang siapa yang memurnikan tauhidnya, dia akan masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Nabi SAW menjelaskan bahwasanya di antara umatnya ada 70.000 orang. 70.000 orang yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Waktu ditanya siapa mereka wahai Rasulullah? Orang-orang yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Maka Nabi SAW mengatakan, humul ladzina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah orang yang tidak pernah minta diruqyah. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah berobat dengan besi yang dibakar atau dipanaskan. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah mengkait-kaitkan nasib sial dengan apa yang dilihat, dengan apa yang didengar, dengan angka tertentu, dengan hari tertentu, dengan tahun tertentu. Mereka tidak pernah mengkaitkan sial dengan hal-hal seperti ini. Kemudian wa ala rabbihim yatawakkalun, mereka sangat bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam segala hal mereka selalu menggantungkan hati mereka kepada Allah. Mereka bertawakal. Tatkala mereka memurnikan tauhid mereka, membersihkan tauhid mereka dari segala bentuk kesyirikan, maka mereka bisa masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab. Ini keutamaan di akhirat. Tentunya masih banyak keutamaan-keutamaan yang lain bagi orang yang bertauhid, yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dunia orang yang bertauhid akan diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kesyirikan apapun, maka bagi mereka keamanan, ketentraman. Keamanan di akhirat jelas, mereka akan aman. Aman dari azab, aman dari murka Allah Subhanahu wa taala, aman dari ketakutan yang luar biasa di hari kiamat kelak. Dan di dunia mereka juga akan merasakan keamanan. Hati mereka tentram. Apapun yang terjadi, kondisi apapun yang terjadi di sekitar mereka, mereka bisa lebih tentram, lebih tenang, bisa lebih bertawakal. Dan itu Allah berikan kepada orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kenapa? Hati mereka sudah terbiasa tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati mereka terbiasa menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kondisi apapun yang dialami oleh mereka, mereka akan ditenangkan hati mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang tidak bertauhid, maka mereka gelisah, ketakutan yang menyelimuti selalu, kekhawatiran yang berlebihan dan yang lain-lain. Maka para hadirin dan hadirat, Bapak-bapak dan Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sebagian dari sekian banyak keutamaan-keutamaan tauhid yang ingin saya ingatkan kepada diri saya dan juga para hadirin hadirat pada kesempatan kali ini. Karenanya, untuk bisa meraih keutamaan-keutamaan ini, mau tidak mau kita harus membersihkan diri kita dari kesyirikan. Kesyirikan, apapun, syirik besar maupun syirik kecil. Pada kesempatan kali ini saya akan menyebutkan beberapa contoh syirik-syirik besar dan beberapa contoh syirik-syirik kecil. Kita berusaha meninggal dunia di atas tauhid. Percuma kita hidup dalam kemewahan, dalam kekayaan, dalam kesehatan yang luar biasa, tapi kemudian kita meninggal di atas kesyirikan. Lebih baik kita hidup dalam kesusahan. Yang penting kita meninggal dalam tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini cuma sebentar. Setelah kita meninggal, ada kehidupan yang abadi, yang selama-lamanya, yang tiada penghujungnya. Kita tidak berbicara tentang 1000 tahun. Kita tidak berbicara tentang 1 miliar tahun. Kita tidak berbicara tentang 1 triliun tahun. Tetapi hari-hari yang tiada ujungnya, yang disebut dengan yaumul akhir, hari terakhir, tidak ada hari lagi setelahnya, tidak ada malam. Kalau hari ini akan selesai, sebentar lagi matahari tenggelam, maka hari ini telah selesai, muncul hari yang berikutnya. Tetapi hari di akhirat tiada penghujungnya. Tiada penghujungnya. Oleh karenanya, kita berusaha untuk mengisi hari-hari kita dengan tauhid dan menjauhkan diri kita dari segala bentuk kesyirikan. Bapak-bapak dan Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara syirik-syirik besar yang harus kita jauhi, jangan sampai kita terjerumus dalam kesyirikan tersebut. Yang pertama adalah berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita datang ke kuburan, kemudian kita minta kepada penghuni kubur. Itu namanya kita berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh. Ini sangat berbahaya. Ini akan merusak tauhid kita dari akarnya. Hancur lebur tauhid kita. Tatkala seorang kemudian minta-minta kepada mayat. Ini terjadi kepada sebagian kaum muslimin. Kita hanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat tidak ada yang datang ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian minta-minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang paling mulia. Jangan kita seperti orang-orang Nasara yang mereka kemudian minta-minta kepada Nabi. Nabi adalah makhluk yang sangat mulia, tetapi dia bukan Tuhan. Tidak berhak untuk diibadahi dan doa adalah ibadah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ad-du'a'u huwal ibadah." Doa adalah ibadah. Doa adalah ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Tatkala seorang berdoa, benar-benar dia menghinakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia merendahkan dirinya, dia menangis, dia mengungkapkan kehinaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka doa adalah ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya datang dalam sebagian hadis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ad-du'a'u mukhul ibadah." Doa adalah intisari daripada ibadah. Makanya tatkala orang sujud, Nabi suruh berdoa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid, fa aktsiru fihi du'a." Kondisi seorang paling dekat dengan Allah adalah tatkala sedang sujud. Maka perbanyaklah doa tatkala sedang sujud. Kenapa? Dia lagi hina-hinanya, lagi rendah-rendahnya, lagi meletakkan kepalanya di tanah, lagi mengatakan subhana rabbiyal a'la. Maha suci Allah yang maha tinggi. Kemudian dia minta kepada Allah dalam posisi sangat merendahkan dirinya. Ini kondisi yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada seorang datang ke kuburan, kemudian minta kepada wali, minta kepada sunan, minta kepada nabi, sambil menangis, minta-minta kepada nabi, minta-minta kepada mayat. Seandainya dia lakukan ini kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu puncak daripada tauhid. Namun tatkala dia menyerahkan kerendahan dan kehinaannya kepada makhluk, dia minta-minta kepada mayat, maka ini puncak dari kesyirikan.
Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man adhallu mimman yad'u min dunillah." Dan siapakah yang lebih sesat dari orang yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada yang lebih sesat daripada orang ini. Tidak ada yang lebih syirik daripada orang yang meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau minta kepada nabi, berdoa kepada nabi yang sudah meninggal dunia, itu syirik yang berbahaya. Apalagi minta kepada yang jauh lebih rendah di bawah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minta kepada wali, minta kepada sunan, minta kepada tuan guru, minta kepada kiai, tidak boleh. Orang sudah meninggal tidak boleh dimintai. Kita datang mendoakan mereka, bukan justru berdoa kepada mereka. Hati-hati. Jangan sampai Anda meninggal di atas kesyirikan seperti ini. Neraka mengancam Anda. Neraka yang membuat Anda kekal selama-lamanya. Hidup cuma sebentar. Jangan sampai orang meninggal dalam kondisi syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara syirik besar yang sangat berbahaya adalah menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarikalah." Katakanlah, salatku dan nusuki dan sembelihanku hanya untuk Allah semata, tidak ada sekutu baginya, tidak ada syirik baginya. Fasholli li rabbika wanhar. Salatlah hanya kepada Rabbmu, sebagaimana kau salat hanya kepada Rabbmu, wanhar, sembelilah juga hanya untuk Rabbmu. Menyembelih adalah ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak ibadah-ibadah menyembelih. Kita menyembelih tatkala korban, kita menyembelih tatkala haji, kita menyembelih tatkala akikah, ya. Kita mungkin bernazar kemudian kita menyembelih karena Allah Subhanahu wa taala. Allah mencintai ibadah penyembelihan. Nah, kalau ada orang kemudian menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia terjerumus dalam syirik akbar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La'anallah man dzabaha li ghairillah." Allah melaknat seorang yang menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara bentuk kesyirikan yang banyak tersebar di masyarakat. Mereka menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyembelih untuk jin. Mereka menyembelih untuk arwah. Ini kesyirikan. Tatkala ingin bangun rumah, khawatir rumahnya diganggu oleh jin, maka dia pun menyembelih ayam atau menyembelih kambing, kemudian darahnya ditumpahkan di tanah tersebut. Lihat ritual yang dilakukan oleh sebagian orang. Setiap tahun menyembelih kepala kerbau, kemudian diletakkan di lautan. Ini syirik akbar. Ini bukan kegiatan orang Islam. Ini tradisi harus dihentikan. Ini tradisi kesyirikan. Tradisi mengantarkan masyarakat dalam neraka jahanam, kekal selama-lamanya. Jangan beralasan demi wisata supaya orang-orang wisatawan mau lihat acara ini. Apakah Anda ingin dunia mengorbankan manusia kekal dalam neraka jahanam? Ini tradisi harus dihentikan. Menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala, menyembelih untuk jin. Seorang bikin proyek, tatkala ingin memotong atau membongkar atau membuka sebagian hutan, maka tidak boleh dibuka kecuali setelah mengadakan ritual penghormatan terhadap ruh, kemudian mengambil sebagian hewan disembelih. Ini adalah kesyirikan yang nyata. Maka seorang berhati-hati, jangan sampai dia terjerumus dalam kesyirikan seperti ini. Dalam satu hadis Rasulullah SAW menyatakan, dakhala rajulu an-nara fi dzubabin wa dakhala rajulu al-jannata fi dzubabin. Rasulullah SAW kasih judul dalam hadisnya, ada seorang masuk surga gara-gara seekor lalat dan ada seorang masuk neraka gara-gara seekor lalat. Qalu wa kaifa dzalika ya Rasulullah? Kok bisa masuk surga gara-gara seekor lalat, masuk neraka gara-gara seekor lalat? Maka Nabi jelaskan, marra rajulani ala qaumin lahum sanamun. Suatu hari ada dua orang melewati suatu kaum yang di situ ada berhala yang disembah oleh mereka. Tidak boleh seorang pun melewati jalan mereka, kampung mereka, hatta yuqarribu lahu syai'an, sampai dia menyembahkan sesuatu kepada berhala tersebut. Maka akhirnya yang satu lewat, maka dikatakan kepadanya, qarrib, sembahkan sesuatu supaya kau bisa lewat. Kata dia, ma uqarrib, aku tidak akan menyembahkan sesuatu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Fadarabu unuqahu, akhirnya orang ini dibunuh oleh mereka. Kata Nabi, fadakhalal jannah, maka dia pun masuk surga. Gara-gara dia tidak mau mengorbankan seekor lalat untuk berhala. Wa qalu lil akhar, kemudian mereka bertanya kepada orang yang kedua, qarrib, sembahkan sesuatu. Maka dia berkata, ma indi syai', saya tidak punya sesuatu li uqarrib untuk aku korbankan. Mereka berkata, qarrib walau dzubaban, sembahkanlah sesuatu meskipun hanya seekor lalat. Berikan sesajen meskipun seekor lalat.
faqarraba dzubaban fakhallau sabilahu fadakhalan nar. Maka dia pun menangkap seekor lalat, dia letakkan kepada berhala tersebut, kemudian dia dipersilakan untuk melewati kampung tersebut, maka dia pun masuk neraka jahanam. Perhatikan, hanya seekor lalat, hewan yang hina, kemudian dia jadikan sajen, dia sembahkan kepada berhala, hanya seekor lalat, maka dia meninggal masuk neraka jahanam. Bagaimana lagi dengan seekor ayam? Bagaimana lagi dengan seekor kambing? Bagaimana lagi dengan seekor sapi? Bagaimana lagi dengan seekor kerbau? Kemudian diserahkan kepada dewa laut lah, dipotong diserahkan kepada dewa padi lah, diserahkan kepada ruh inilah, ruh anulah. Ini kesyirikan, syirikan yang sangat berbahaya. Maka seorang jangan pernah mengikuti acara-acara seperti ini. Jangan dekat-dekat dengan acara seperti ini. Ini mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Jika seorang meninggal dunia dalam kondisi melakukan demikian, maka dia akan masuk neraka dan kekal selama-lamanya dalam neraka jahanam. Ibadah yang dia lakukan selama ini akan hancur. Salatnya hancur, umrohnya hancur, bacaan Qur'annya hilang. Puasanya hilang, tidak ada manfaatnya. Tidak bermanfaat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin." Kalau kau berbuat kesyirikan, maka akan gugur seluruh amalan yang kau lakukan. Salatmu, puasamu, sedekahmu, bacaan Qur'anmu, semuanya gugur kalau kita meninggal dalam kondisi melakukan syirik akbar. Waliyadzubillah. Maka berhati-hati. Ini di antara syirik yang banyak tersebar di masyarakat. Di antara syirik akbar yang tersebar di masyarakat adalah percaya kepada dukun. Nabi SAW sudah ingatkan dan mewanti-wanti sejak dulu tentang bahayanya dukun. Kata Nabi SAW, "Man atakahinan aw arrafan fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad." Barang siapa yang datang kepada dukun atau paranormal, dalam kurung para tidak normal, kemudian membenarkan perkataannya, maka dia telah kafir kepada Al-Quran. Dia telah kafir kepada Al-Quran. Dan kita tahu bahwasanya dukun di tanah air kita banyak. Hampir setiap kabupaten ada dukunnya. Hampir setiap kabupaten ada penyihirnya. Dan ini barang siapa yang datang kepada dukun, mempercayai perkataan dukun, maka dia telah kafir kepada Al-Quran. Waliyadzubillah. Jangan percaya sama dukun. Dukun adalah temannya syaitan. Terkadang dia bisa meramal dengan benar. Kenapa? Karena dia bekerja sama dengan syaitan. Kalau dia benar, dukun tersebut, ngapain dia praktek jadi dukun? Bukankah dukun berkata, kalau Anda ingin kaya, datanglah kepada saya. Kalau Anda ingin mendapatkan istri cantik, datanglah kepada saya. Kalau Anda ingin menang dalam judi, datanglah kepada saya. Sementara dukunnya miskin. Kalau memang dia cepat kaya, ngapain dia buka praktek dukun? Kenapa dia selalu miskin? Kalau memang dia bisa membuat seorang dapat istri cantik, kenapa istrinya jelek? Kenapa? Ada kawan saya datang di Jogja. Kemudian zaman dahulu dia ketemu dengan seorang dukun. Orang dukun tersebut bilang ini ada cara untuk menghitung forecast. Kata kawan saya, kalau kita ikut cara ini pasti dapat. Pasti dapat. Pasti menang. Terus kawan saya mengatakan, kenapa Pak Dukun nggak pasang? Pak Dukun sendiri tidak pernah menang. Jadi jangan terpedaya dengan dukun. Oleh karena dalam Islam, dukun itu hukumannya dipenggal. Haddus sahir darbatun bisayf. Penyihir, dukun, hukumannya adalah dipenggal. Kenapa dukun bikin gelisah masyarakat? Membuat orang melupakan Allah Subhanahu wa taala. Membuat orang akhirnya hatinya terikat dengan dukun tersebut. Membuat orang terjerumus dalam praktek-praktek kesyirikan. Betapa banyak orang akhirnya keluarganya hancur gara-gara dukun. Betapa banyak orang akhirnya sakit, disantet gara-gara dukun. Makanya kalau ada dukun, jauhi dukun tersebut sejauh-jauhnya. Kita di tanah air ini, sebagian dukun benar-benar dihormati. Sebagian dukun benar-benar disanjung. Ini adalah kesalahan. Harusnya dukun adalah orang terhina. Orang yang rendah, temannya syaitan.
Maka hati-hati jangan sampai kita pergi ke dukun bapak dan ibu-ibu. Jangan sampai seorang ingin kaya cepat, maka dia pergi ke dukun. Ingatlah dukun itu juga enggak kaya-kaya. Jangan dibodoh-bodohi oleh dukun. Hadirin hadirat rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Ini sebagian dari syirik-syirik besar. Di sana ada syirik-syirik kecil yang juga harus kita jauhi agar tauhid kita menjadi sempurna, agar kita meninggal di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi di puncak-puncak tauhid sehingga kita meraih keutamaan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara syirik-syirik kecil yang pertama adalah beribadah ingin dipuji dan ingin disanjung. Seorang beribadah kemudian ingin dilihat oleh orang lain agar dipuji oleh orang lain. Yang ini dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadisnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Akhafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Yang paling aku khawatirkan kepada kalian adalah syirik kecil. Fasa'aluh, mereka bertanya apa itu syirik kecil? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ar-riya, beramal soleh untuk dilihat. Dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masih dajjal." Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang fitnah yang lebih aku khawatirkan daripada fitnah Dajjal? Qalu bala ya Rasulullah. Kata mereka itu ya Rasulullah. Apakah itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam asyirkul khafi, syirik yang kecil. Yakumur rajulu, seorang berdiri, fayusalli, kemudian dia salat, fayuzayyina salatahu, dia bagus-baguskan salatnya, lima yara min nadhari rajulin ilaihi, karena dia tahu ada orang sedang perhatikan dia. Dia bagus-baguskan ibadahnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Dia bagus-baguskan ibadahnya supaya dipuji, supaya disanjung. Dan kita hidup sekarang di zaman betapa banyak orang suka memperlihatkan ibadahnya. Terutama tatkala tersebarnya media sosial sekarang. Sebagian orang setiap dia beribadah, maka dia upload, dia publish ibadahnya. Dia share, dia jadikan status dalam Facebooknya, dalam media sosialnya, dalam Instagramnya. Dia umrah, dia masukkan dalam Instagram. Dia bersedekah, dia masukkan dalam Instagram. Di Twitternya. Supaya apa? Supaya dikomentari oleh orang lain. Supaya di-like oleh orang lain. Ini berbahaya. Dia mengantarkan amalnya kepada kebinasaan. Hati-hati. Ini penyakit riya, penyakit yang mengenai atau menyerang orang-orang yang rajin ibadah. Orang rajin salat, potensi untuk riya. Orang yang haji dan umrah, potensi untuk riya. Dai, potensi untuk riya. Donatur yang suka bersedekah, potensi untuk riya. Maka berusaha seorang menyembunyikan amal ibadahnya. Jangan dia pamerkan. Kapan dia pamerkan amal ibadahnya? Niatnya untuk dipuji oleh orang lain, maka amalannya akan gugur seketika itu. Ini riya. Kita harus melatih diri kita untuk tidak terpengaruh dengan pujian orang. Kalau ada seorang muji kita, jangan terpengaruh. Anggap saja angin yang lewat, jangan terpengaruh. Manusia puji kita karena dia tidak tahu keburukan-keburukan kita. Kalau dia tahu keburukan-keburukan kita, dia tidak bakalan memuji kita. Latih diri kita untuk senantiasa mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengharapkan pujian dan sanjungan dari manusia manapun, siapapun orangnya. Di antara syirik kecil yang tersebar di masyarakat adalah memakai jimat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ta'allaqa syai'an faqad asyrak. Man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak." Barang siapa yang memakai jimat, maka dia telah berbuat kesyirikan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innar ruqa wat tamaim wa tiwala syirkun." Sungguhnya jampi-jampi, sungguhnya jimat-jimat, sesungguhnya pelet adalah kesyirikan. Ini di antara kesyirikan yang tersebar di masyarakat. Apa itu jimat? Jimat adalah sesuatu yang dipakai atau digantung, atau ditempelkan, apapun bentuknya, dengan tujuan untuk menolak bala, atau untuk menghilangkan bala yang sudah datang. Dan ini banyak bentuknya, seperti tali, seperti kayu yang dipakai sebagai gelang. Dalam rangka apa? Menolak jin, menolak bala. Seperti gantungan yang diletakkan pada hewan, seperti jimat yang ditempelkan pada mobil. Atau bisa jadi foto dari seorang kiai ditempelkan di rumah. Oh, kalau ada foto kiai ini maka datang keberkahan. Oh, kalau ada foto kiai ini maka tidak akan datang bala. Atau foto tuan guru yang dipasang di warung-warung misalnya. Kalau ada foto tuan guru maka warung akan laris. Kalau ada foto tuan guru maka tidak akan ada bala yang datang. Ini syirik.
Tidak ada yang bisa menolak bala kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW tidak pernah mengajarkan cara kita untuk menolak bala dengan jimat, tidak pernah. Nabi SAW telah mengajarkan kita banyak doa. Doa bangun tidur, doa mau tidur, doa keluar rumah, ada doanya. Doa masuk WC, doa keluar WC, ada doanya. Doa mau makan, doa setelah makan, ada doanya. Doa berhubungan dengan istri, ada doanya. Doa masuk pasar, ada doanya. Setiap doa naik kendaraan, ada doanya. Kenapa? Agar kita senantiasa bersandar kepada Allah. Allah yang akan menjaga kita. Doa zikir pagi dan zikir petang, ada doanya. Nabi tidak pernah mengajarkan kalau orang ingin keluar rumah, maka ambil jimat taruh di dadanya kemudian dia keluar. Tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW. Makanya kata Nabi SAW, "Man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi." Barang siapa yang menggantungkan sesuatu, maka hatinya akan dibuat bertawakal kepada sesuatu tersebut. Lihat betapa banyak orang kalau dia sudah terbiasa pakai jimat pelaris misalnya. Kalau dia pergi ke pasar ternyata jimatnya ketinggalan, dia nggak jadi jualan. Aduh, nanti nggak laris. Berarti hatinya bertawakal kepada jimat tersebut. Betapa banyak orang kalau keluar pakai kayu di tangannya untuk menolak jin. Kalau dia tidak pakai kayu tersebut, takut digoda oleh jin. Takut diganggu jin, bertawakalnya kepada kayu tersebut, kepada gelang kayu tersebut, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah ajarin doa. Anda bisa baca 3 qul, Anda bisa baca ayat kursi. Ngapain bersandar kepada kayu tersebut? Oh Ustaz, ini hanya sebab. Allah tidak pernah menjadikan kayu sebagai sebab untuk menolak jin. Allah tidak pernah menjadikan gelang untuk menjadi sebab untuk menolak jin. Suatu hari Nabi SAW pernah ketemu dengan seorang yang sedang memakai kalung di tangannya. Nabi bertanya, "Mahada? Apa ini?" Kata dia, "Minal wahina." Ya Rasulullah, ini untuk menolak sakit yang saya alami. Kata Nabi SAW, "Inzi'ha." Cabut itu gelangmu. Fa innaka law mita wa hiya 'alaik ma aflata abada. Kalau kau meninggal dalam kondisi gelang itu ada di tanganmu, kau tidak akan selamat selama-lamanya. Hati-hati. Seorang salat rajin salat, sedekah rajin sedekah, rajin baca Quran, ternyata pakai jimat. Kalau meninggal kata Nabi tidak akan selamat selama-lamanya. Nabi SAW pernah mengutus para sahabat untuk memutuskan jimat-jimat, kalung-kalung yang ditempelkan di hewan-hewan. Maka seorang hati-hati jangan pernah pakai jimat. Mau keluar rumah pakai jimat. Ini jimat menjaga saya. Kalau dia ternyata lupa jimatnya, dia pulang, ambil jimat lagi. Seorang ingin berjihad pakai jimat. Kalau jimatnya ketinggalan, ya, dia pulang lagi ambil jimat supaya tidak mati syahid. Jadi benar kata Nabi SAW, "Man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi." Barang siapa yang menggantungkan sesuatu, dijadikan dia bertawakal kepada sesuatu tersebut sehingga dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir di antara syirik kecil yang tersebar di masyarakat adalah tatoyur, mengkait-kaitkan nasib sial dengan sesuatu yang dilihat, dengan sesuatu yang didengar, dengan hari tertentu, dengan angka tertentu, dengan bulan tertentu. Ini semua namanya tatoyur. Kata Nabi SAW, "At-tiyaratu syirkun." Tatoyur adalah kesyirikan. Dan ini juga banyak tersebar di masyarakat. Seorang kalau ingin menikah, maka ditanya, calon suami lahir tanggal berapa? Oh ternyata Kemis Pahing. Kemudian calon istri lahir tanggal berapa? Ternyata Jumat Kliwon. Kemudian dihitung dengan rumus tertentu, oh berarti kamu tidak boleh menikah kecuali 6 bulan lagi misalnya. Ini namanya tatoyur. Syirik. Sebagian orang mengatakan, ya, kamu jangan nikah di bulan Muharram. Dan ini terjadi. Jangan nikah di bulan Muharram. Kenapa? Kalau menikah di bulan Muharram akan ada kesialan. Maka tidak ada yang boleh nikah di bulan Muharram. Ini namanya apa? Kesyirikan. Seorang tatkala di rumah, tahu-tahu datang burung hantu, hinggap di rumahnya. Kemudian berpikir, burung hantu datang berarti ada tanda bala. Mungkin akan ada yang sakit, mungkin akan ada yang meninggal. Ini namanya syirik, tatoyur. Seorang tidak berani untuk tinggal di kamar nomor 13. Kenapa? Menurutnya angka 13 adalah kamar angka sial. Tidak berani. Ini banyak di tanah air. Kalau kita naik pesawat tidak akan kita temukan kursi nomor 13. Kita dapati kursi nomor 12 langsung nomor 15. 13 enggak ada. Kenapa dianggap sial? Kalau kita naik lift di Jakarta, ya. Kita masuk di lift ternyata tidak ada
nomor 13. Kenapa? Karena bangunannya cuma 8 tingkat. Enggak. Kenapa? Mereka takut dengan angka 13. Kita dapati lift sana angka 1, angka 2, angka 3, angka 12 sampai angka 13 tidak ada. Ditulis 12A. Baru kemudian 14. Tidak berani mereka tulis 13. Tulisnya apa? 12? 12A. Menurut mereka angka 13 angka sial. Ya akhi, dari mana? Secara logika enggak masuk akal. Bagaimana angka 13 menjadi bisa angka sial? Dari mana? Pakai teori apa angka 13 menjadi angka sial? Apa bedanya 13 sama 14? Bedanya 11 12, enggak ada bedanya. Enggak ada bedanya. Apa kalau seorang ya punya rumah nomor 13 berarti dia sial? Enggak masuk akal. Tapi banyak orang yang percaya. Saya tanya sama antum. Boleh enggak seorang punya anak 13 orang? Oh, enggak boleh Ustaz. Anak 13 anak sial. Terus bagaimana? Langsung anak 12, langsung anak 14 loncat. Enggak masuk akal, tapi banyak orang percaya. Banyak orang percaya. Ini adalah akidahnya orang kafir yang diadopsi oleh orang Islam, kemudian diyakini dengan seyakin-yakinnya. Angka 13 adalah angka sial. Barang siapa yang meyakini ini, maka dia telah melakukan kesyirikan. Kita khawatir dia tidak dapat syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, hadirin dan hadirat Allah Subhanahu wa taala, ini saja karena waktunya sangat terbatas yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari segala bentuk kesyirikan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di atas tauhid dan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian, kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Wallahu taala alam bisawab. Bagaimana hukumnya raja-raja yang ditulis dengan Al-Quran? Betapa banyak orang sekarang menulis jimat dengan tulisan Arab. Bahkan sebagian jimat ditulis dengan ayat-ayat Al-Quran. Tapi kalau kita perhatikan, sebenarnya Nabi SAW tidak pernah mengajarkan demikian. Nabi SAW tidak pernah menulis ayat Al-Quran kemudian ditempelkan di rumah. Yang Nabi ajarkan adalah dibaca. Kalau seorang ingin tidur, maka dianjurkan untuk baca ayat kursi agar setan kabur. Kalau seorang ingin tidur supaya tidak diganggu setan tatkala tidur, dia baca 3 qul. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Nabi tidak pernah mengajarkan tuliskan ayat kursi tempel di jidatmu, tidak pernah. Tidak pernah. Nabi tidak pernah mengajarkan kalau Anda ingin keluar rumah, tinggal tulis Bismillahi tawakkaltu ala Allahi la haula wala quwata illa billah. Allahumma inni a'udzubika an adil au udhal au azil au uzal au azlim au uzlam au ajhal au ujhala alayya. Nabi tidak pernah suruh demikian. Tulis baru tempel di dadamu, tidak pernah. Yang Nabi suruh adalah dibaca. Bukankah Nabi mengajarkan kita doa-doa? Doa-doa ditempel, kenapa dibaca? Dibaca. Dibaca. Oleh karena Nabi tidak pernah mengajarkan tulisan Al-Quran dijadikan jimat. Ini yang pertama. Yang kedua, banyak orang menulis jimat dengan Al-Quran, Al-Quran dipermainkan. Contoh, Al-Quran ditulis dari belakang ke depan, dari kiri ke kanan. Contoh, Al-Quran ditulis dipotong-potong. Contoh, Al-Quran ditulis di kulit bangkai. Ini penghinaan. Contoh, Al-Quran ditulis dengan darah kodok. Al-Quran ditulis dengan darah tikus. Tulisannya Al-Quran, tapi tulis pakai darah bangkai. Contoh, Al-Quran ditulis kemudian ditambah angka-angka, ditambah raja-raja, ditambah huruf-huruf. Ini nama jimat. Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kalian campur adukan kebenaran dengan kebatilan. Hampir-hampir orang yang menulis jimat dengan Al-Quran, rata-rata caranya demikian. Belum lagi jimat tersebut ditempelkan di anak kecil. Kemudian tulisan Al-Quran tersebut masuk di WC. Kemudian kena ilar anak kecil tersebut. Kena ingus anak kecil tersebut. Seorang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, melihat hal yang haram sementara di dadanya ada jimat tulisan Al-Quran. Bukankah ini penghinaan terhadap Al-Quran? Oleh karena jimat apapun tinggalkan. Wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, dan mereka tidak menggunakan jimat-jimat meskipun dari Al-Quran. Bagaimana hukum orang membaca Al-Quran dipotong-potong untuk dijadikan jimat? Sama ini tadi. Al-Quran tidak digunakan untuk jadi jimat. Betapa banyak orang salah menggunakan Al-Quran dijadikan jimat. Saya kenal teman saya, sekarang jadi dai. Saya pernah meruqyah dia. Kenapa? Saya tanya, kenapa kamu memasukkan jin? Kata dia, dulu
saya ini sering baca surat Yusuf dengan niat supaya cewek-cewek tertarik sama saya. Karena Yusuf itu orangnya ganteng, sehingga banyak cewek-cewek tergoda dengan dia. Maka saya baca surat Yusuf dengan niat agar cewek-cewek naksir sama saya. Akhirnya malah kemasukan jin. Padahal kalau kita baca surat Yusuf, intinya Allah memperingatkan kita tentang bahaya fitnah wanita. Agar kita menjauhi fitnah wanita. Bukan dengan tujuannya untuk apa? Menarik wanita. Sama, seorang juga meyakini, dia baca surat Yusuf supaya anaknya ganteng. Kemudian dia baca surat Yusuf berulang-ulang dengan niat janin dalam perutnya nanti keluar akhirnya menjadi tampan dan ganteng. Ya kalau orang tuanya wajahnya pas-pasan, bapak dan ibunya pas-pasan, tetap saja anaknya gimana? Tidak pernah Nabi mengajarkan baca surat Yusuf supaya anak kita apa? Tampan. Kalau mau kita berdoa kepada Allah, ya Allah tampangkanlah anak kita, enggak apa-apa. Tapi menjadikan surat Yusuf untuk menjadikan anak kita tampan enggak pernah diajarkan oleh Nabi SAW. Kita katakan kalau Anda ingin anak Anda lahir gemuk, sehat, maka bacalah surat Al-Fil, surat gajah, biar gemuk dan sehat. Atau surat Al-Baqarah, ya, sehat dan kuat. Apakah dosa besar bagi seorang anak ketika dia tidak menafkahi dan melantarkan ibunya? Semasa gempa ini banyak yang terjadi di masyarakat kita. Seorang bertakwa kepada Allah, berusaha untuk senantiasa membahagiakan ibunya. Dia sadar bahwasanya surga berada di telapak kaki ibunya. Kata Nabi SAW, tatkala ada seorang minta izin untuk berjihad, maka Nabi SAW bersabda, ilzam rijlaiha fasammal jannah. Hendaknya engkau melazimi kaki ibumu, disitulah surgamu. Disitulah surgamu. Waktu ada seorang juga minta izin untuk berjihad, kata Nabi SAW, ahajun walidak, apakah kedua orang tua masih hidup? Kata dia, iya ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, fafihi mafajahid, maka berjihadlah untuk berbakti kepada kedua orang tuamu. Nabi menamakan berbakti kepada orang tua dengan jihad. Karena memang berbakti kepada kedua orang tua butuh pengorbanan. Pengorbanan waktu, pengorbanan harta, pengorbanan perasaan. Apalagi mendapati kedua orang tua sudah di masa jompo, suka ngomel-ngomel, suka marah-marah, tidak nerima, seperti anak kecil. Maka dia butuh jihad untuk bisa berbakti kepada kedua orang tuanya. Apapun kondisi kita, apalagi dalam kondisi sulit, dalam kondisi gempa, seorang ibu benar-benar butuh dengan perhatian anaknya. Maka seorang berusaha untuk berbakti kepada ibunya semaksimal mungkin. Kalau dia tidak mampu, dia juga tidak punya, apa boleh buat? Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampumu. Saya ada menggunakan jimat. Di dalam jimat itu ada foto tuan guru. Katanya sebagai wasilah perantara untuk menjaga badan dan harta benda. Tuan guru tidak bisa menjaga dirinya sendiri. Kalau gempa dia tidak bisa apa-apa. Bagaimana menjaga antum? Yang menjaga antum adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana hukumnya makan dengan tangan kiri? Hukumnya dosa. Rasulullah SAW melarang seorang makan dengan tangan kiri. Jangan kalian makan dengan tangan kiri. Fa inna syaitan ya'kul bishimal wa yashrub bishimal wa yakhudh bishimal wa yu'ti bishimal. Setan itu makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri. Kalau kasih dengan tangan kiri, kalau terima dengan tangan kiri. Dan Allah mengatakan wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kalian ikuti langkah-langkah syaitan. Ustaz, setan kok hobinya begitu? Itulah namanya setan. Hobinya makan dengan tangan kiri, hobinya minum dengan tangan kiri, hobinya memberi dengan tangan kiri, hobinya menerima dengan kiri. Maka seorang jangan mengikuti syaitan. Demikian pengajian kita pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyabarkan kita dalam segala ujian dan musibah dan semoga Allah mengangkat derajat kita dengan kesabaran dalam menghadapi segala musibah dan semoga Allah masukkan kita dalam surganya kelak. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.